di Indonesia itu satu hal yang harus kita pahami, tidak ada program bisa berhasil. Kenapa? Sederhana, karena mental korupsinya tingkat tinggi. Jadi kegiatan apapun nggak jalan. Untuk terutama kepada Pak Presiden ya, untuk mengembalikan kepercayaan kepada negara kita dan investor mau masuk lagi ya, itu stoplah dulu MBG itu ya. Bukan cuma sekedar mengganti kepalanya yang ketangkap oleh Kejaksaan Agung dengan orang lain. Sebab yang disorot adalah institusinya yang rawan korupsi. Ya, itu harus diperhatikan Pak ya. Ini masalah psikologis lagi nantinya ya. Masalah persepsi pasar bahwa ini tidak punya political will sehingga ekspektasi yang membentuk perilaku pasar mengatakan ya ini pasti dolar bakal ke 25.000 gitu loh ya. Jadi please perhatikan itu. Yang kedua ya, condition untuk memulihkan kepercayaan itu KDMP Pak. Ya, itu kan orang juga bingung ini dengan KDMP ya. Ya, ini kalau bisa juga di stop lah Pak ya. Dan yang lebih mengerikan lagi Pak kalau terjadi krisis adalah daerah Pak ya. Yang anggarannya, yang transfernya ke daerah itu dipotong katanya sampai 58%. Ini semua daerah saya rasa udah menjadi a ticking time bomb Pak ya. Kalau ada apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada sebuah pernyataan ya. Rupiah ambrol, Ferry Latuhihin sampaikan surat terbuka untuk Prabowo. Pemerintah bikin blunder. Sobat sekalian, coba kita bacakan berita dari tribunnews.com ini. Pemerintah harus terbuka lah ya. Kalau memang benar ya katakan benar, kalau tidak ya jelaskan dengan baik, tidak perlu dibantah ya. Seperti Teddy membantah Dino Patijalal. Tribunnews.com, ekonom senior Ferry Latuhihin menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto perihal anjloknya nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan IHSG. Surat itu tidak berbentuk tulisan seperti surat pada umumnya, tetapi berisi kritik dan saran dari Ferry yang dikemas dalam bentuk video untuk pemerintahan Prabowo. Nanti kita stop kalau sudah yang perlu dimasalahkan. Ekonom bergaya rocker itu menilai pasar modal Indonesia telah hancur. Di samping itu, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS telah memburuk hingga di atas 18.000 per dolar. Jadi kemarin itu ada candanya bahwa dolar sudah mencapai kemerdekaan 17.845 ya. 17.845. Sekarang bukan lagi 17.845 tapi sudah 18.000 dolar ya. Saya tetap konfirmasi ya, saya tetap sangat yakin bahwa dolar berpotensi ke arah 20.000 mungkin bulan ini, ujar Ferry di kanal YouTube miliknya. Oke. Dia mengkritik pemerintah terutama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang tetap optimistis di tengah melemahnya rupiah. Namun optimisme itu menurut Ferry tidak disertai dengan bukti nyata. Oke. Yang menyebabkan tekanan begitu bertubi-tubi terhadap rupiah maupun harga saham adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak welcome terhadap para pelaku pasar. Pemerintah bikin banyak sekali blunder, ungkap Ferry, yang pernah menjadi anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Dia menyebut salah satu blunder terakhir adalah pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Persero atau PT DSI, ya ini badan usaha milik negara BUMN yang bertindak sebagai BUMN ekspor dan eksportir tunggal untuk komoditas sumber daya alam strategis Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Menurut Ferry, keberadaan PT DSI sangat riskan. Bahkan S&P Global Rating yang menjadi salah satu lembaga pemeringkat kredit efek, obligasi dan saham terbesar di dunia sempat menyinggung kemungkinan menurunkan rating Indonesia.
Dia berkata PT DSI bertujuan untuk memantau praktik under invoicing yang banyak merugikan negara. Ya biasalah ya, invoice-nya 2.000 dibilang cuma 1.000. Jadi untuk menghindari pajak dan kemudian menyimpan uang di luar negeri ya, memang praktik-praktik seperti itu sering dilakukan. Tapi masalahnya PT DSI over gitu loh. Yang diperlukan adalah supervisory body, yaitu badan pengawas untuk mengawasi ekspor kita apakah ada permainan transfer pricing ya atau under invoicing. Kemudian tapi yang didirikan adalah suatu badan hukum yang seolah-olah para eksportir ini harus menyerahkan barangnya dulu kepada PT DSI. Ya, memang banyak sekali permainan eksportir ya untuk menghindari pajak. Kemudian menggunakan vehicle di daerah-daerah yang pajaknya lemah gitu ya. Kemudian bukan pajaknya lemah, bisa dibilang bebas pajak atau pajaknya kecil gitu ya. Kemudian tapi yang didirikan adalah suatu badan hukum yang seolah-olah para eksportir ini harus menyerahkan barangnya dulu kepada PT DSI dan PT DSI baru meneruskan ke buyers. Nah, ini bisa terjadi moral hazard. Banyak yang berpikir bahwa PT DSI bisa nanti digunakan untuk memeras para eksportir katanya. Ferry, ya ini soal kelakuan juga ya. Saya sampai pada tahap di mana agak skeptis ada orang Indonesia yang jujur gitu ya. Ketika kemudian memegang sebuah kekuasaan, bisa menjalankannya secara jujur dan amanah dengan pendapatan yang memang terbatas diberikan negara. Kan susahnya adalah justru ketika jadi pejabat publik, pejabat negara kaya raya, itu masalahnya. Ferry lalu menyebut pasar tidak percaya dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,61% yang dibangga-banggakan pemerintah. Nah itu juga ya pernah dipermasalahkan Chelios juga. Dianggap bahwa itu angkanya itu angka dipabrikasi ya, sama seperti juga ekonom Antoni Budiawan. Tidak yakin karena apa angka 5,61% itu akibat doping. Karena adanya doping, pengeluaran pemerintah year on year naik 21,81%, ujar Ferry menjelaskan. Ekonom itu juga menyinggung kemungkinan Morgan Stanley Capital International (MSCI), lembaga pemeringkatan menurunkan rating Indonesia. Pasar modal Indonesia terancam berubah jadi emerging market menjadi frontier market. Kemudian kita baca terus ya. Kemudian dia mengkritik program makan bergizi gratis atau yang diurus oleh Badan Gizi Nasional. Menurut dia program itu rawan dikorupsi. It happened already. Bukannya proyek MBG dibubarkan, ini cuma sekadar ganti orang dari Dadan Hindayana ke Nani SD Yang, katanya. Dia menyarankan BGN untuk dibukukan dulu atau dikontrol dulu operasinya. Menurut dia program MBG membuat investor mengeluh. Kalau mau MBG diteruskan, dirasionalkan anggarannya, daerah-daerah mana yang membutuhkan MBG, enggak semua 83 juta siswa itu, katanya. Oke, Ferry berujar krisis 1998 memberikan pelajaran bahwa krisis tidak dimulai ketika angka ekonomi memburuk, tetapi dimulai ketika kepercayaan mulai hilang. Masalah kita adalah masalah distrust, masalah ketidakpercayaan terhadap rezim ini. Kita lihat misalnya kemarin dari hal-hal kecil lah, bagaimana kurban sapi yang dilakukan oleh Pak Presiden itu jadi disputed, ucap dia. Lalu dia mencontohkan seringnya Prabowo yang melakukan kunjungan ke luar negeri sehingga mengurus APBN. Hal itu memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo. Kemudian Ferry mengklaim pasar saat ini tidak hanya membaca data ekonomi Indonesia, tetapi juga arah kebijakan dan psikologi negara yang bergerak meninggalkan market ekonomi menuju centralized ekonomi. Dia kemudian menyampaikan pesan untuk pemerintah. Pertama, pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan dengan baik. Kedua, pemerintah harus membuat kebijakan yang baik, yaitu kebijakan yang menciptakan lapangan kerja dan ramah terhadap bisnis. Ya, sobat RH sekalian, ya, apa yang ingin saya komentari? Pertama, saya tidak punya kompetensi sesungguhnya untuk mengomentari soal ini, tapi
tetap menarik kita sebagai warga negara biasa melihat fenomena ini. Sering sekali kadang-kadang market ekonomi dilawankan dengan centralized ekonomi yang sebenarnya lebih mengarah pada ekonomi sosialis yang saya tidak tahu ya, karena itulah pertarungan di abad 20 kemarin ya antara ekonomi liberal dengan ekonomi yang terpusat, centralized ekonomi. Lalu kita muncul dengan hipotesa sebagai market yang pasal 33 yang tidak anti pasar bebas, tapi juga tidak centralized gitu, dan akhirnya bentuknya belum jelas sampai saat ini. Jadi ketika kemudian pasal 33 itu hendak dihidupkan oleh Prabowo Subianto, maka memang peran negara menjadi menguat. Nah, itu konsekuensinya. Tetapi peran menguat negara itu seharusnya diimbangi dengan aparat-aparat yang trusted, terpercaya. Jadi Anda boleh memberikan kekuasaan besar kepada seseorang di republik ini, syaratnya adalah harus ada yang namanya level of trust. Bahwa kuncinya di Indonesia itu cuma satu. Sobat era sekalian, di Indonesia itu satu hal yang harus kita pahami, tidak ada program bisa berhasil. Kenapa? Sederhana, karena mental korupsinya tingkat tinggi. Jadi kegiatan apapun nggak jalan. Nah, yang celakanya adalah kalau ternyata istana lah yang menjadi pusat korupsi misalnya. Saya tidak ingin mengatakan istana itu orang nomor satu, tetapi orang nomor duanya, orang nomor tiganya, atau lingkar terdekat istana. As-sabiqunal awalun, 40 yang pertama ya kan. Bisa jadi kemudian orang-orang itulah yang kemudian justru menjadi mata rantai korupsi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ke depan? Ke depan itu tidak ada lain cara Prabowo. Dia harus melakukan yang namanya semacam penilaian bahwa apakah pejabat-pejabat di bawahnya yang cuma 100 itu, ya saya katakan cuma, ya, itu bisa nggak menjabat tetapi tidak punya tendensi korupsinya. Kalau misalnya Anda punya tendensi korupsinya, wah berat. Sehingga jabatan itu ada jabatan basah dan jabatan kering. Tapi kalau Anda tidak punya tendensi korupsi, jabatan itu ya dalam tanda kutip kering semua. Anda hanya memperoleh pendapatan, gaji dan fasilitas yang secara resmi diberikan. Tidak ada sampingan kanan kiri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi siapa di lingkar pusat kekuasaan? Jadi kalau orang sudah ambisi dengan kekuasaan, ya maka tidak cara lain. Dia pasti akan mengejar kekuasaan tersebut dengan segala cara, dan ketika kekuasaan didapatkan, maka ya korupsilah. Jadi yang kaya tidak dijamin tidak korupsi, yang miskin apalagi. Karena itu kuncinya adalah memperbaiki negara ini, membuat program apapun tak ada gunanya kalau Prabowo tidak dibantu orang-orang yang jujur dan profesional. Nah, jujur dan profesional itu banyak nggak? Ada nggak? Ya itu yang harus dicari. Karena ketika dia jujur dan profesional malah biasanya disingkirkan. Makin jujur, makin profesional, makin disingkirkan karena tidak biasa diajak main kan. Kemudian menjadi tidak menyenangkan. Yang menyenangkan itu yang bagi-bagi, yang cincai, ya kan? Ada proyek bagi-bagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu ya saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lupakan dengan yang tadi tidak ada suaranya, walaupun penonton tidak bisa recovery lagi ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa mengulas lebih dalam lagi, karena kalau yang begini-begini butuh narasumber yang memang paham betul technical ekonominya, sehingga kita tidak terjebak pada skeptisisme. Terus terang, saya belum ada yang namanya penilaian final terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, apakah pemerintahan yang pantas dipuji atau dikutuk misalnya. Karena bagi saya ya baru 1,5 tahun dan masih berharap dia menjadi enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Tapi kalau akhirnya sampai katakanlah lebih dari separuh masa jabatan tidak ada hilalnya, tidak ada tanda-tanda ke sana, ya sudah. Kita kritik ramai-ramai saja sebagai bentuk kecintaan kita ya,
Sekali lagi ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara, ya. Pemerintah bisa berganti, tapi negara harus tetap survive. Rakyat harus tetap survive. Jadi kita harus bedakan ya, jangan kemudian seolah-olah kalau mengkritik pemerintahan itu tidak cinta negara. Pemerintah dan negara tidak sama. Pemerintah itu hanya satu komponen dari negara. Sementara negara itu bagian terbesarnya justru rakyat itu sendiri. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.